Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul malaikatil muqarrabin, rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang mulia ini kita kembali melanjutkan kuliah subuh, masih berkaitan dengan hukum keluarga. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang bisa kita ambil ibarat bersama. Kira-kira 2 minggu yang lalu seorang sahabat saya di Muntasik itu meninggal dunia. Beliau dulu memang dekat terbalik ayat itu kedua ke minggu ada balik. Ya, beliau dulu tidak baik, tapi kemudian bertobat dan masuk dalam majelis tabligh. Jadi yang jadi kajian kita, ternyata taubat itu sangat penting dan tidak boleh kita menilai mungkin secara lahirnya. Saya kebetulan waktu meninggal tidak bisa balik ke Banda Aceh karena memang masih tugas pas waktu ujian. Tapi minggu setelahnya saya datang istilahnya takziah ke rumah almarhum. Dan saya tanya pada istrinya bagaimana proses beliau meninggal. Artinya orang dulu tidak taat, jahat dan sebagainya, kemudian taubat. Kemudian kata istri, beliau sebelum meninggal itu ada khurut 3 hari. Khurut itu ya mungkin sudah paham semua kita, di Sibreh. Khurutnya 3 hari di Sibreh. Kemudian waktu hari terakhir setelah khurut beliau pulang sakit. Tapi kemudian sembuh kembali. Ya, dalam hari itu maksudnya tidak sakit, tidak begitu berat sakitnya. Kemudian pas waktu zuhur beliau minta izin. Jam 12.15 beliau minta izin sama istrinya mandi. Dan ternyata di akhir-akhir meninggal sekitar 2 tahun seperti itu terus. Di Cobuh itu ada masjid tempat kelahiran saya, masjid kemukiman, masjid Cobuh, Bukit Baru itu tempat pusat tablighnya. Beliau ternyata tiap dalam 2 tahun itu selalu, bahkan bisa jadi 3 tahun, selalu menjaga waktu salat itu. Beliau yang jaga, kalau udah masuk waktu beliau yang cari muazzinnya, dan kalau belum masuk waktu beliau tidak kasih siapapun yang mau azan. Beliau yang jaga waktu dan beliau yang mempersilahkan siapa yang azan. Di akhir hayatnya 2 bulan sebelumnya, kalau tidak ada orang, beliau yang jadi muazzinnya di akhir 2 bulan terakhir sebelum meninggal.
Kemudian di waktu meninggal, hari meninggalnya, beliau minta izin mandi, katanya mau ke masjid untuk ya menjaga waktu salat. Dan kemudian dalam kamar mandi terpeleset, jatuh, lagi mandi jatuh, datang istri, ya dimandikan, akhirnya meninggal dalam keadaan mandi untuk salat. Ini yang juga jarang menuju, karena memang pekerjaannya itu sudah rutin sekali. Artinya jarang orang meninggal bisa mandi untuk menuju salat ini, karena pekerjaan ini ternyata sudah sering dilakukan. Artinya beliau pergi setelah khurud, masih dalam, ya belum selesai baru selesai khurud, kemudian meninggal, menuju masjid, mau menuju masjid, mandi terlebih dahulu. Dan ini dilakukan sudah sering sekali, sudah bertahun-tahun seperti itu. Saya berdoa agar hamba Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, karena beliau itu sangat kita kuadenan, sangat ditakuti orangnya. Lun mantau taubid halajud mari, karena memang ya tetapi pada akhirnya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa agar hamba Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu orang bertobat seperti beliau ternyata banyak menarik orang lain untuk juga bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ceguh itu sudah saya sering katakan, berubahnya sangat luar biasa. Jadi kemukiman Ceguh, dan di sekeliling itu ada desa-desa, termasuk desa saya, kampung saya redup, Lame Garut kampung saya redup, dan sekitarnya jamaahnya sudah 5 waktu di Menasah. Itu jamaah, dan jamaahnya sudah lumayan di Menasah, artinya sudah hidup jamaahnya. Itu pengaruh tadi dakwahnya. Maka kita selalu juga berusaha agar dakwah ini tetap hidup apapun tantangan yang dihadapi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke masalah hukum keluarga. Kita coba pagi ini kita kaji tentang ayat ataupun yang berkaitan dengan hukum keluarga. Pertama kita mulai dari surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sering disampaikan pada waktu orang menikah, waktu dilaksanakan akad pernikahan. Ayat ini sering disampaikan dalam khutbah nikah. Ternyata Ibnu Katsir menjelaskan apa makna atau fungsi Allah ciptakan perempuan itu atau Hawa itu dari jenis laki-laki. Kata Ibnu Katsir, kalaulah bukan dari tulang rusuk, ada kata dalam Ibnu Katsir, khulika Adam min dhila'il aksar al-aisar. Dia tulung rusuk kecil, di belakang itu ada tulung rusuk kecil, di sebelah kiri, dari sebelah kiri kita itu diciptakan perempuan atau Adam yang pertama melalui tulang rusuk kecil sebelah kiri katanya. Necimatnya di belahawi kan. Ya. Kalau bukan, ternyata apa fungsinya?
kalau seandainya bukan tulung rusuk Adam dan itu diambil dari yang lain, maka antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa bersatu. Tidak mungkin mutaho, mungkin agak akan timbul rasa dan kasih dan sayang, kata beliau. Karena waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu mawaddah itu al-mahabbah war-ra'fah, saling sayang, saling kasih sayang dan sebagainya. Kalau bukan dari tulang rusuk kiri diciptakan dari Adam, itu tidak mungkin timbul rasa kasih dan sayang itu. Itu hikmahnya kenapa Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di salah satu tanda kebesaran Allah, dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk, dari jenis ya dari laki-laki atau dari Adam, dari tulang rusuk kiri. Litaskunu ilaiha, agar dia mendapat ketentraman. Jadi ketentraman ini tidak akan didapat seandainya, kata Ibnu Katsir, itu bukan diciptakan dari jenis ya dari laki-laki itu sendiri, kata beliau. Anda bayangkan kadutnan diciptakan darinya mantenglah cik enam masalah. Sudah diciptakan dari diri sendiri, dari jenis yang sama, masih ada orang tidak akur kan akhirnya anda buka. Nanti bayangkan menyiapkan manusia apa jenis laki-laki diciptakan, itu pemahamannya. Sudah diciptakan dari jenis laki-laki, sudah dikatakan itu akan mendapat ketentraman, akan timbul rasa kasih dan sayang. Tapi seandainya diciptakan itu lebih parah lagi menurut pemahamannya. Seandainya bukan dari tulang rusuk laki-laki atau bukan dari tulang rusuk Adam, itu lebih parah lagi orang. Nah, tahap tujuan diciptakan tadi itu diciptakan dari jenis ya laki-laki supaya ada ketentraman, timbul kebahagiaan, timbul rasa kasih dan sayang. Maka seandainya bukan dari tulang rusuk laki-laki itu lebih parah lagi. Tapi kadutno diciptakan, diusahakan apa, diciptakan, diharapkan oleh Allah agar kita itu menjadi orang yang ya saling kasih dan sayang antara suami dan istri. Tapi manteng najis yang bermasalah, bahkan lebih berat masalahnya. Nah, yang poh dan sebagainya. Coba dibayangkan kalau bukan dari jenis diri sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk jadi bisa tentram dalam keluarga memang harus punya, kalau laki-laki harus punya wanita yang salihah. Ini sudah banyak hadis yang juga pernah saya terangkan atau di tempat lain. Maka kebahagiaan itu baru timbul kalau ada ketentraman, kata Allah. Diciptakan litaskunu ilaiha, agar kamu bisa tentram, bisa bahagia dalam rumah tangga. Maka Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang membuat orang bahagia itu. Orang akan bahagia dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Orang bisa bahagia dia kalau punya istri yang salihah. Saya sudah terangkan, kalau tidak salihah itu membuat suami tidak tentram, tidak nyaman. Kaiba legok nyaman, Pak. Kalau sudah dibawa sama orang sudah enggak tenang dan sebagainya. Ini pertama. Kemudian al-jarus salih. Punya tetangga yang baik juga bisa membuat orang bahagia. Yana tetangga hanaget kita buah masalah kan ya.
Dan ada di tempat berantam antara istri dengan istri karena walau-walau tetangga tidak baik. Dan berantam atau ribut antar tetangga. Kemudian wal markabul hani, ternyata agama juga menerangkan bahwa bahagia itu salah satunya punya transportasi atau kendaraan yang bagus. Di tempat yang lain ada keterangan baik dengar dajak wala ulama kayak dari motor maksudnya, kayak dari Honda dan sebagainya. Honda kabur masalah. Nah, jadi kalau transportasinya tidak bagus, maka salah satunya dibenarkan dalam agama al-markabul hadi, punya transportasi yang bagus, rumah al-wadarul wasi', punya rumah yang bagus silakan. Tapi dalam agama selalu nanti akan ditanyakan rumah itu dari mana. Bahkan kata ulama nanti apapun yang masuk ke perut itu akan ditanya. Apapun yang masuk ke perut, minuman yang jus kena yang manganan kuah belangangnya akan ditanya yang madu tengok. Nah, dia sampai sekecil apapun akan ditanya. Kalau Rasulullah pernah menceritakan diberi hadiah hanya satu buah kurma. Satu buah kurma itu ada dalam banyak hadis, sudah diriwayatkan, sudah diterangkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Satu buah kurma, di situ ada Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, sama-sama keluar, tapi datang satu tempat diberi sebuah biji kurma, satu biji kurma. Ketika Rasulullah makan itu, kata Rasulullah, yang satu ini akan ditanya, satu biji kurma itu makan berat, termasuk ulun, kita tidak bicarakan orang, termasuk saya, nanti akan ditanya wasibaul butun, yang membuat kamu kenyang, yang membuat kemudian sampai wadilalal masakin, yang membuat rumah kekenang, finishing rumah itu kan macam-macam, diperbagus dan sebagainya, semua akan ditanya. Makanya orang atau orang sampai 10 triliun, bayangkan riban tengok 10 triliun itu akan ditanya semua. Maka kembali tadi, salah satu yang membuat keluarga tenang punya pasangan yang saleh. Kalau laki-laki harus saleh, laki-laki yang saleh. Maka saya sudah pernah terangkan kata Ibnu Abbas, zawwiju banatikum minat taqi, kata Ibnu Abbas. Maka dipesankan oleh Ibnu Abbas kepada kita, kawinlah anak-anakmu itu yang perempuan dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha yahfaduha, kalau dia masih senang kepada anak kita, dia akan selalu menjaga anak kita. Wa in karihaha lam yadribha, kalau sudah dia tidak senang, kamlaiha nagala ali, paling tidak dia tidak memukul anak kita, kata Ibnu Abbas. Itu dipesan oleh Ibnu Abbas, zawwiju banatikum minat taqi in ahabbaha yahfadha wa in karihaha lam yadlimha, kalau dia senang dia akan jaga anakmu, tapi ketika dia tidak senang lagi, dia tidak menganiaya anakmu. Hypo, tapi nyuruh hana ibadah, hana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bang katalah ka kena bohtuh istilahnya. Nah, ka kena bohtuh. Antinonya bohtuh bukan hari bohtuh. Nyawa dua kah nampun bohtuh, bohtuh. Kena bohtuh, kena pukul dia. Maka Ibnu Abbas mengajak kita untuk menuruti perintah Rasulullah SAW untuk mengawinkan dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian setiap kesusahan
Jadi hidup dalam keluarga pertama membuat ketenangan, saling menjaga agar keluarga kita tenang. Kemudian setiap kesusahan, termasuk perempuan, mungkin tidak banyak kita bicarakan, itu selalu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan perempuan, maka kadang-kadang kan sudah merepet perempuan, tapi kalau paham sebenarnya tidak merepet. Disitulah tempat dia dapat pahala sebenarnya, wahai kaum perempuan. Aisyah pernah bercerita, nanti ada hadis Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah Aisyah bercerita, fadakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'alu falam tajid 'indi syai'an. Ada seorang perempuan, kata Rasulullah, kata Aisyah, datang kepada saya seorang perempuan dan dia bawa 2 anak. Kemudian dia meminta, perempuan itu minta kepada saya, tapi dia tidak dia melihat tidak ada pada diri saya ghaira tamratin wahidah, kecuali aku hanya punya 1 anak kurma, 1 biji kurma. Dia ada seorang perempuan datang kepada Aisyah, dia bawa 2 orang anak perempuan dan dia meminta sesuatu kepada Aisyah, dan dia melihat pada Aisyah, di rumah Aisyah tidak ada apa-apa kecuali 1 biji kurma. Fa'ataituha iyyaha, kata Aisyah. Kemudian 1 biji kurma ini ada menarik di sini. Menarik apa? Ada 2 yang menariknya. Pertama, 1 biji kurma dikasih untuk orang. Ini kebaikan. Ini hadis ini juga menerangkan kepada Dunan Get Aisyah. Nyatanya istilah haji Tibetnya itu mengkalang ketatuk boleh istilah haji itu mengkalang menang bahasa dia. Tapi Aisyah 1 biji kurma, fa'ataituha iyyaha, aku beri kepada dia. Faqassamatha baina ibnataiha. Kemudian perempuan ini yang 1 biji kurma sudah dikasih sama Siti Aisyah, dia ambil, dia bagi kepada anaknya. 2 anak itu dibagi, berarti kan tengah tepung. 1 biji kurma dibagi 2 kepada, karena 2 orang anak. Walam ta'kul minha syai'an, dan perempuan ini tidak makan dari biji kurma tadi, dikasih untuk anaknya. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian perempuan ini bangun, tadi duduk bersama anak-anaknya sambil makan menunggu anaknya makan kurma, biji kurma tadi. Kemudian perempuan ini bangun dan keluar dari rumah Siti Aisyah. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Nabi masuk ke rumah. Fa akhbartuhu, kata Aisyah. Kemudian aku menyampaikan kepada Rasulullah tentang ada perempuan yang bawa 2 anak. Kemudian aku kasih 1 biji kurma, dibelah 2, dan dia tidak makan apa-apa. Ini pahala, nanti ujungnya pahala memelihara anak. Maka perempuan di sini, hadis ini menerangkan tidak boleh susah sama sekali terhadap anak, dalam kesusahan dalam memelihara anak. Apa kata Rasulullah? Faqala mani betulia min hadhil banati fa ahsana ilaihinna kana lahu sitran minal jannah minan nari. Siapa saja, kata Rasulullah, yang diuji oleh 2 anak ini, yaitu perempuan yang tadi diuji tidak ada makanan, kemudian dia berusaha susah payah minta kepada orang, dan dia tidak makan apa-apa dari kurma tadi, dan diuji, maksud Rasulullah diuji dia dengan kesusahan tadi, kana lahu sitran minal jannah minan nari. Maka bagi perempuan tadi, siapa saja, dia mendapatkan hijab, halangan untuk masuk neraka. Arti memelihara anak tadi bagi perempuan ini kadang-kadang kan kabengeh di urina, mana baca kabengeh, kapoh anak dan sebagainya, atau kekurangan nafkah dan sebagainya. Ternyata itu diberi pahala.
yang sangat luar biasa. Diperiharaannya bagi urinanya, di situlah para perempuan mendapat pahala. Menjaga diri ketika tidak ada suami, di situlah dia dapat pahala. Kamu nak kena urina kena warna mangat nak urina kadang-kadang ada mata urina dong kadang cerita warna mangat nak tapi dan sebagainya. Kamu ilmu di rumahlah dia dapat pahala, diam di rumahlah dia dapat pahala. Justru ketika keluarlah dia mungkin tidak mendapat pahala. Diam di rumah itu dapat pahala. Maka Rasul mengajarkan baca subhanallah, baca yang lain, itulah pahala bagi perempuan. Justru kadang-kadang waktu itu bitnya ke bermasalah. Masalah kaedah angulai itu kan bermasalah istilahnya. Asal sudah keluar nanti ada masalah. Asal tidak perlu banyak keluar. Bukan tidak boleh, dalam agama dibenarkan. Jadi hanya larangan hanjit tubik, bukan. Tapi berdiam diri, memelihara anak dan sebagainya, disitulah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum laki-laki mencari nafkah, tapi perempuan merawat anak dan sebagainya. Berkaitan juga dengan nafkah kelebihan, ya orang laki-laki memberi nafkah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, ma min yawmin yusbihul ibadu ma min yawmin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Dan tiap pagi, kata Rasulullah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, tiap pagi dua malaikat turun yaqulu ahaduhuma, dan satu orang mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wahai Allah, berilah kepada orang yang dermawan, orang yang menafkahkan ya hartanya baik untuk orang lain dan sebagainya, berilah kepada orang yang selalu yang dermawan itu ganti rugi yang telah dia keluarkan pada hari itu. Wa yaqulul akhar, tapi kan dua malaikat yang satu berdoa agar diberi ganti rugi kepada orang yang selalu memberi nafkah, bersedekah dan sebagainya. Tapi satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ati mumsikan talafan, ya Allah, musnahkan harta orang yang kikir. Makanya krik-krik yang tatomnya itu yang lekele malaikat, yang kita sembunyi itu yang didoakan oleh malaikat. Kalau ada harta, ada hak orang kita enggak kasih, disitulah didoakan oleh malaikat. Yang disembunyikan, yang ditahan, maksudnya mumsikan ditahan, yang ditahan itulah wahai Allah, musnahkan hartanya. Walaupun tidak musnah, paling tidak akan tidak berkah, karena malaikat sudah berdoa. Mungkin ham musnah, tidak kelemah hana go musnah be wate pegah ke waktu ala apa hana musnah, dia jangan diambil, kan tidak musnah. Tidak musnah berarti kan bisa disimpan. Betul hana betul hadisnya, buka. Hadis tetap benar, artinya kita disuruh anjurkan untuk selalu berinfak, bersedekah. Ya. Ini beberapa hadis tentang keutamaan berinfak dan keutamaan menjaga kedamaian dalam rumah tangga. Saya kira ini karena waktunya juga, ya jangan terlalu lama karena ini sudah jamnya ya. Jamnya sudah jam 6.40 ya. Tapi satu penutup saja, 4.5 insyaallah kita berhenti nanti di jam pas jam 6.45 kita berhenti ya. Satu hadis lagi berkaitan dengan nafkah tadi kan hadis secara umum artinya orang diberi keberkatan kalau dia selalu memberi hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana lebih, hadis yang satu lagi membandingkan ya kelebihan kita beri nafkah kepada keluarga. Kata Rasulullah, ini ada dalam hadis riwayat Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun ma tasaddaqta bihi ala miskinin
wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran ma anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar kata Rasulullah, ini dalam hadis riwayat Muslim, 1 dinar kamu beri nafkah, kamu infakkan di jalan Allah, kemudian 1 dinar kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Ini mahal memerdekakan budak pada zaman itu, pahalanya besar. 1 dinar kamu sedekah ala miskinin, tasaddaqta bi ala miskinin, 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, tapi 1 dinar kamu infakkan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran ma anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar kamu sedekahkan kepada keluargamu, maka itu lebih berharga daripada apa yang kamu sedekahkan, lebih besar pahalanya dari apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Kamu sedekahkan memerdekakan, atau kamu bebaskan seorang budak, atau kamu tolong seorang miskin dengan 1 dinar. Lebih berharga, lebih mulia harta yang kamu cari untuk kamu nafkahkan keluargamu. Artinya mencari nafkah kita sehari-hari. Maka uragan juga jangan marah-marah. Kailah ke kapang dan sebagainya, baikkan kapang dan kampung ini. Ya apa yang mana memang, tapi tetap kalau kita jalankan dengan sebenarnya, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa hadis ini bisa membawa manfaat kepada kita dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga pada akhirnya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti meninggal, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.